Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap kita tumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan, karena Alkitab jelas mencatat firman-Ku yang membersihkan kamu. Jadi setiap kali mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang memurnikan hati kita, menerangi jalan kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin baik, semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk bersama-sama menjadi berkat kembali. Kita rindu agar apa yang boleh kita terima ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh sama-sama membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga bukan hanya kita yang terberkati tetapi banyak orang juga mengalami berkat yang sama yang kita terima. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena berkat pertolongan Tuhan, berkat anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Hari yang indah ini juga kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapan-Mu ada atas kami, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan yang Alkitab catat sebagai keadaan seorang nabi besar yang dipakai Tuhan, yang dahsyat, yang diurapi Tuhan, sedang mengalami tekanan, pressure, sehingga Alkitab mencatat dari perkataannya dia mau mati saja. Dia adalah Elia. Dan ini tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Coba kita lihat sama-sama. 1 Raja-Raja 19 ayat 4, firman Tuhan bilang begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ada satu keadaan yang membuat Elia dalam tekanan yang kuat. Dan ternyata tekanan kuat itu dimulai dari kesendirian. Makanya Alkitab mencatat, tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Kesendirian membuat setiap anak-anak Tuhan gak dapatkan kekuatan, saudaraku. Jadi kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami tekanan hidup, engkau sedang mengalami pergumulan, dan engkau merasa kayak gak ada yang care dalam hidupmu, gak ada yang memperhatikan hidupmu, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta enak ngomong, gampang ya, saya nih ngalamin. Itu sebabnya saya sampaikan sekarang. Betul, mungkin kau berkata saudara, bahwa Tuhan kan tidak terlihat, kami butuh sosok yang terlihat. Karena itu milikilah komunitas. Ayo berkomunitas di gereja lokal kita masing-masing. Tentu kita punya komunitas-komunitas kecil. Tertanamlah di dalamnya. Saudaraku, kita gak bisa. Kita gak akan pernah bisa, kita gak akan pernah kuat untuk berjalan seorang diri. Elia ngalamin hal ini. Seorang yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Seorang yang diurapi Tuhan dahsyat luar biasa. Ketika berjalan seorang diri, ketika merasa sendiri, maka di situ dia akan menjadi lemah. Siapapun, orang mau sehebat apapun, orang mau sekuat apapun, orang mau seintim apapun, iya kan? Tapi kalau dia merasa seorang diri, dia akan hampa. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan manusia untuk hidup berkomunitas, makhluk sosial. Itu sebabnya firman Tuhan ketika dia menciptakan manusia, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Nah, hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan. Kalau engkau sedang tertekan hari-hari ini, engkau sedang menghadapi suatu tekanan yang berat, yang kau berpikir, aku udah gak kuat lagi pendeta, aku udah gak sanggup lagi, aku udah gak bisa lagi tahan. Carilah komunitas. Cari orang-orang yang bisa engkau sharing bebanmu, doa sama-sama, fellowship sama-sama, kuatkan dirimu. Sehingga akhirnya kita
tahu bahwa kita nggak berjuang sendiri. Di luar sana ada banyak orang-orang yang juga mengalami pergumulan yang sama seperti saudara alami. Bahkan mungkin lebih parah dari apa yang saudara alami. Tapi kenapa mereka kuat? Karena mereka tidak berjalan seorang diri. Mereka berkomunitas. Mereka ada bersama-sama dengan orang percaya lainnya, saling bertolong-tolongan, saling menopang, saling mendoakan. Jangan merasa engkau sanggup seorang diri menanggung setiap masalahmu. Jangan pernah merasa engkau kuat bisa menjalani seorang diri. No, kita butuh Tuhan. Kita juga perlu komunitas yang ada di sekitar kita. Hati-hati dengan merasa sendiri. Ketika engkau merasa seorang diri, engkau suami-suami, engkau istri-istri, engkau orang-orang muda, ketika engkau merasa aku cuman seorang diri, gak ada yang peduli dalam hidupku, aku cuman seorang diri, gak ada yang memperhatikan hidupku, aku cuman seorang diri, tidak ada yang mau melihat keberadaanku. Itu adalah tipuan triknya si jahat untuk membuat kita lemah, untuk membuat kita terpuruk, untuk membuat kita semakin hari semakin hancur dan semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kesendirian, merasa sendiri lebih tepatnya, akan membuat kita semakin terhilang. Jangan pernah kau merasa sendiri. Ingat, Tuhan Yesus sendiri katakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu membuktikan bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri. Itu membuktikan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Itu sebabnya Raja Daud pernah berkata, sekalipun ayah dan ibuku melupakanku, tapi Tuhan menyambut aku. Raja Daud tahu betul, siapapun orang dekat aku bisa pergi meninggalkan aku. Sama, kita pun demikian saudara. Orang-orang yang sementara ini ada dekat dengan kita, orang-orang yang bisa saja dekat dengan kita, link di kita dalam keseharian kita, bisa saja suatu saat menjauh dari kita. But it's okay. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Yesus yang berjanji menyertai kita, yang berjanji berjalan bersama-sama dengan kita, yang berjanji selalu menguatkan kita dalam setiap apapun yang kita hadapi. Hati-hati dengan perasaan kesendirian. Sehingga ketika engkau merasa seorang diri, di situ engkau akan mulai semakin terpuruk. Engkau mulai makin semakin jauh dari Tuhan. Ayo, dimanapun saudara berada, saya ajak miliki komunitas. Terlebih engkau harus memiliki komunitas yang takut akan Tuhan. Komunitas yang bisa menguatkan dirimu. Komunitas yang bisa sharing bebanmu. Sehingga akhirnya bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan pernah merasa seorang diri. Karena engkau tidak pernah seorang diri, ada Tuhan Yesus yang menyertaimu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Tuhan, hamba percaya bukan suatu kebetulan firman-Mu boleh disampaikan saat ini. Kalau ada di antara umat Tuhan yang mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee, dan mungkin hari-hari ini mereka sedang merasa seorang diri. Mereka sudah tidak lagi merasa ada suami yang memperhatikannya, ada istri yang memperhatikannya, bahkan anak-anak sudah pergi meninggalkan mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kesetiaan-Mu ketika semua orang pergi meninggalkan kami, Tuhan ada bagi kami. Tuhan memberikan damai-Nya bagi kami. Tuhan memberikan tenangan dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat menghadapi apapun. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Hamba berdoa, jamah setiap hati ya Allah, dimanapun mereka berada, sehingga damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal pikiran itu ada dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan ya Allah. Karena hamba percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan yang telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan pernah merasa seorang diri, karena engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita.